Persipura dia. Rupanya Ustaz belum move on juga. Macam-macam lah komentar orang, macam-macam. Jadi kawan-kawan ini macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan Ustaz kok ini. Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024. Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya, itu banyak aja orang nengok. Tak percaya coba. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, bisa jadi 500. Sama saya ini 2. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuhi betul-betul. Jadi coba. Ada satu lagi gini. Ustaz, ini dulu menteri nih. Sekarang kok ngejek Ustaz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya tertawa saya. Dia dulu pernah mengundang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres. Andai saya mau mendatangi itu, bukunya masih menteri sekarang. Tak berhasil dia, karena saya tak mau datang. Marah. Jadi lama saya bilang, apa lagi cari orang rusak persahabatan. Semalam dalam perjalanan ada satu kirim. Ini agak unik. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata, saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab, aduun akilun khairun min sadiqin jahil. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dulu. Boleh itu update status Pak. Berlawan kita dengan orang berakal takkan dianiaya. Berkawan kita sama orang dulu jatuh handphone. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajarannya saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisan, tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara mencari tulisan di Google gitu, Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa, sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga ada ceramah Ustaz Roni Chandra, coba cari di YouTube Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70 saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya dipanci masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia ditindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di itu, bukan pada saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuh akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk mencintai kamu. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin kritis. Makanya ada istilah puisi Laila Majnun. Ada seorang laki-laki namanya Qais yang cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan asik syair-syair namanya jadi Laila Majnun. Tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, akan keluar puisi. Suatu hari datang Allah bertanya, Qais, iya, Laila turidu amin dunia wa ma fi tawaya. Kalau disuruh kau memilih antara dunia
Apa kejawab Qais? Laubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa bibalwa. Dunia sendal yang menempel di selop leda lebih kucinta daripada dunia beserta. Untuk yang jomblo-jomblo boleh tuh. Hidup ini diciptakan Allah untuk menguji, dan puncaknya adalah ada pada ujung tema menggapai ridha. Orang yang sudah menikah, punya suami yang soleh, sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiah, bersedekah, sholat berjamaah haji dan umrah, belum juga punya anak. Apa yang diinginkan Allah? Ridha, menerima keputusan. Apa salah saya Pak Ustaz? Saya sedekah, saya peduli kepada dakwah perbatasan, saya selalu tausiah. Kenapa istri saya belum hamil-hamil juga? Tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudara. Dimintanya kakimu ke masjid kau datang, dimintanya telingamu mendengar ceramah kau dengarkan, dimintanya matamu untuk membaca Quran kau tengok, dimintanya hawa nafsumu kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah kau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak, Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur, itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun? Surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridha. Apa kata Allah? Yang dapat ridha cuma satu, orang yang ridha menerima keputusan. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridha